Dan sebelum kita hening, mari kita mendengarkan terlebih dahulu detik-detik menjelang wafat Padre Pio. Detik-detik terakhir wafat Santo Pio dari Pietrelcina. Kesaksian Padre Pellegrino Funicelli, San Giovanni Rotondo, 29 September 1968. Setelah pukul 9 malam pada tanggal 22 September 1968, saat Padre Mariano telah meninggalkan sel nomor 4 dan saya telah masuk, Padre Pio memanggil saya melalui intercom dan meminta saya datang ke kamarnya. Dia di tempat tidur berbaring miring ke kanan. Dan dia hanya bertanya, jam berapa saat ini menurut jam yang ada di sisi tempat tidurnya. Saya menghapus, menyeka tetesan kecil air mata yang keluar dari matanya yang merah. Dan saya kembali ke kamar nomor 4 untuk mendengar suara intercom yang selalu aktif bila ia memerlukan saya. Padre Pio melanjutkan memanggil saya 5-6 kali hingga tengah malam. Dan setiap kali matanya merah karena terbeban air mata, tangisan air mata penuh damai dan hening. Pada tengah malam, sama seperti anak kecil yang ketakutan, dia memohon kepada saya, tetap di sini bersama saya, anakku. Dan dia mulai lebih sering bertanya kepada saya. Dia menatap saya dengan tatapan mata yang memohon, menggenggam tangan saya dengan erat. Kemudian, seolah-olah ia telah lupa waktu, padahal terus-menerus bertanya padaku. Dia bertanya, anakku, apakah kau sudah merayakan misa? Saya tersenyum dan menjawab, Bapak Rohani, masih terlalu pagi sekarang untuk misa. Jawab Padre, baiklah, pagi ini kamu akan misa untukku. Aku menjawab, tetapi setiap pagi aku misa untuk intensi Bapak. Setelah itu, dia ingin aku mendengarkan pengakuannya, dan setelah dia melakukan pengakuannya, dia berkata, anakku, jika Tuhan memanggil saya hari ini, mohon meminta konfrater saya untuk mengampuni saya. Semua kesulitan yang saya perbuat kepada mereka, dan meminta mereka dan anak rohani saya untuk mengucapkan doa untuk jiwaku. Saya menjawab, Bapak Rohani, saya yakin bahwa Tuhan akan membiarkan Bapak hidup untuk waktu yang lama. Tetapi jika Bapak benar, izinkan saya meminta kepada Bapak berkat terakhir bagi para konfrater, bagi semua anak rohani Bapa dan semua yang sakit. Dan dia berkata, tentu saja aku memberkati mereka semua. Lebih baik lagi, mintalah superior untuk memberikan berkat terakhir ini atas nama saya. Akhirnya, ia meminta untuk memperbaharui kaulnya. Saat itu, pukul 1, ketika dia bertanya kepada saya, dengar anakku, aku tidak dapat bernafas dengan mudah di tempat tidur ini. Bantu saya untuk bangun.
Saya bisa bernafas lebih mudah bila duduk di kursi. Sekitar pukul 1 sampai pukul 3, biasanya saat-saat ketika ia akan bangun untuk mempersiapkan misa kudus, dan sebelum duduk di kursi, ia akan keluar berjalan kaki secara singkat di sepanjang lorong koridor. Malam itu, saya memperhatikan dan kagum luar biasa bahwa dia berdiri tegak dan berjalan dengan cepat seperti seorang pemuda. Sedemikian rupa sehingga saya tidak perlu membantunya. Menuju pintu selnya, dia berkata, "Mari kita sejenak ke balkon." Aku mengikutinya, menaruh tanganku di bawah lengannya. Dia sendiri menyalakan lampu dan menuju kursi. Ia duduk dan melihat sekeliling balkon seolah-olah ia sedang mencari sesuatu. 5 menit kemudian, ia ingin kembali ke selnya. Saya mencoba mengangkatnya, tetapi dia berkata, "Saya tidak bisa." Bahkan dia merasa sangat berat. "Bapak rohani, jangan khawatir," kataku kepadanya, memberinya semangat dan langsung mengambil kursi roda yang berada di dekatnya. Saya mengangkatnya dan mendudukkannya di kursi roda. Dia sendiri mengangkat kakinya dari lantai dan meletakkannya di pijakan kaki. Kembali ke selnya, ketika aku telah memindahkan dia ke kursi, dia melihat kursi roda dan menunjuk dengan tangan kirinya dan berkata kepadaku, "Taruh itu di luar." Ketika saya kembali ke dalam sel, saya melihat bahwa Padre menjadi sangat pucat. Dahinya telah penuh dengan keringat dingin. Saya menjadi takut. Namun ketika saya melihat bahwa bibirnya berubah menjadi biru, dia terus-menerus mengulangi, "Yesus, Maria, Yesus, Maria," dalam suara yang semakin lemah. Aku bangkit dan pergi memanggil konfrater, tetapi dia melarang saya, mengatakan, "Jangan membangunkan siapapun." Aku terus berjalan dan berlari. Saat beberapa langkah di luar selnya, ia memanggilku. Berpikir ia memanggil saya untuk tidak memberitahu saya hal yang sama, aku berbalik kembali. Tetapi ketika aku mendengar dia ulangi, "Jangan panggil siapapun." Aku menjawab memohon, "Bapak rohani, serahkan padaku, biarkan aku melakukannya." Aku berlari menuju sel Padre Mariano, tapi melihat pintu kamar Brother Guglielmo terbuka, aku masuk, menyalakan lampu, dan menepuknya. Padre sakit. Dalam sekejap, Brother Guglielmo menuju sel Padre, dan saya berlari menelpon Dokter Sala. Dia tiba sekitar 10 menit kemudian, dan segera setelah ia melihat Padre, ia mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk memberinya suntikan. Ketika semuanya sudah siap, Brother Guglielmo dan saya mencoba untuk memapahnya, tetapi tidak berhasil. Kami harus meletakkannya di tempat tidurnya. Dokter memberinya suntikan dan kemudian membantu kami untuk mendudukkan dia di kursi. Sementara Padre mengulang dalam suara nyaris tak terdengar dan gerakan bibir menjadi lemah, "Yesus, Maria."
Iya. Setelah itu saya memanggil Bapak Wali dan Bapak Wali segera tiba. Seperti juga Padre Mariano dan konfrater lainnya. Sementara yang telah ditelepon oleh Dokter Sala mulai tiba satu persatu. Keponakan Padre Pio, Mario Panelli, Direktur Medis Rumah Sakit Sollievo della Sofferenza, yaitu Dr. Gusto, dan Dr. Giovanni Scarale. Sementara dokter memberinya oksigen, pertama melalui tabung dan kemudian melalui sungkup. Padre Paolo dari San Giovanni Rotondo memberikan sakramen terakhir pengurapan orang sakit. Dan konfrater yang lain berlutut di sekelilingnya dan berdoa. Pada sekitar pukul 2.30, ia dengan lembut menundukkan kepalanya ke dadanya dan menyerahkan roh dan jiwanya. Mari kita teruskan keheningan bersama Padre Pio, memandang sang kehidupan yaitu Yesus. Dimanapun nanti kita akan melewati pintu yang sama, bersatu dengan sang Ilahi yang menciptakan kita. Kita memandang Yesus yang memberi kehidupan. Kita memandang Dia yang menyembuhkan seluruh penyakit, menyembuhkan seluruh luka kita. Mari kita hening dan memandang Yesus selama 5 menit.
Baik, saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan juga detik-detik kematian memperingati kematian Padre Pio, secara manusiawi kita terbawa secara emosi kesedihan. Dan itu memang yang namanya kematian. Tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, itu harus kita lewati. Maka mari kita kembali pada permenungan bacaan yang dipilih hari ini tentang penabur. Dan tidak asing lagi bagi kita, sabda Tuhan ini sudah sering kita dengarkan. Tetapi setiap kali saya siapkan juga renungan ini, muncul dalam hati saya. Kenapa ya? Penabur itu tidak memilih tanah yang baik. Mengapa benih itu ditaburkan di pinggir jalan, di atas batu, dan di tengah semak duri? Karena saya berpikir, saya juga anak petani. Ya kalau menabur benih itu, kami olah tanah yang baik, dibersihkan. Tetapi ketika saya sampai kepada permenungan yang mendalam, ternyata Tuhan itu tidak pilih-pilih. Dia menaburkan benih yang baik. Entah tempatnya layak atau tidak, dia taburkan. Itulah Allah yang menghargai setiap orang. Jadi ini nilai yang luar biasa. Allah itu tidak sekali lagi memilih apakah itu pinggir jalan, tanah berbatu, atau semak duri, atau tanah yang subur. Karena mengapa? Kalau kita baca dalam kisah Kejadian, kitab Kejadian, bahwa Tuhan menciptakan semuanya baik adanya. Lalu mengapa Yesus memberi perumpamaan ini? Karena tidak baca dari awal tadi, orang berbondong-bondong. Orang berbondong-bondong untuk mendengarkan dia. Sampai tidak ada lagi tempatnya, dia harus bertolak dan di atas perahu dia mengajar. Dan perumpamaan itu ialah orang yang berbondong-bondong itu tidak sama situasi hatinya. Ada orang yang seperti pinggir jalan. Apa itu pinggir jalan? Adalah seorang penonton. Dia menonton di pinggir, apa yang terjadi di situ, dia hanya berkomentar. Tapi tidak melakukannya. Sama dengan pemain sepak bola. Biasanya penonton lebih pintar, lebih lihai daripada pemain. Nah, itulah pinggir jalan ketika kita hanya sebagai penonton, umpamanya di gereja, kita datang tidak terlibat, nyanyi pun tidak, selesai misa begitu saja, malah datang terlambat, pulang terlambat, lebih cepat. Jadi itu pinggir jalan, tidak mau terlibat, tidak menjadi pelaku. Sama juga dalam doa-doa kita ini, dalam kelompok doa. Maaf, mungkin tidak terjadi bahwa kita hanya penonton, tetapi hati-hati bisa jadi. Karena mengapa gampang sekali ciri-ciri penonton itu.
gampang berkomentar, gampang menghakimi. Tapi kalau disuruh terlibat, baru tahu rasa. Jadi inilah pinggir jalan. Dan itu menjadikan orang-orang yang tidak mau melakukan sesuatu. Itu dikatakan Yesus bagaikan pinggir jalan. Kemudian, para pendengar yang mendengarkan Yesus ada juga yang diberi perumpamaan seperti jatuh di tanah berbatu. Nah, ini juga menggambarkan manusia yang keras hati. Dia mendengarkan firman Tuhan, tapi diberi nasihat, dia memberontak. Diberi kritik, dia tidak terima. Buat pembelaan diri, buat rasionalisasi, itu tanah berbatu. Gampang tersinggung, lalu tidak mau melembutkan hati. Dan ini yang dikatakan Yesus itu tanah berbatu. Maka nanti sebentar gembira, tetapi ketika dikatakan sesuatu, lalu tersinggung, lalu menyingkir, itulah tanah yang berbatu. Lalu para pendengar ya yang juga yang tumbuh di semak berduri adalah orang-orang yang ketakutan, yang terlalu fokus pada masalah, fokus pada kelemahan, fokus kepada dirinya sendiri, bukan fokus kepada penabur. Dan siapa penabur itu? Yaitu Yesus. Sehingga apa-apa takut, cemas, gelisah. Dan akhirnya apa yang terjadi? Merusak dirinya sendiri, merusak orang. Dan disitulah setan seperti yang dikatakan oleh Padre Pio tadi, menghasut, datang. Karena di saat kita khawatir, cemas, maka setan mulai berkuasa. Dan akhirnya dibelenggu dan tidak mau lepas dari situ. Itulah gambaran perumpamaan yang dikatakan oleh Yesus yang jatuh di semak berduri. Sekali lagi, termasuk hal-hal takut menderita, takut sakit, dan lain sebagainya. Ada banyak contoh-contoh di sekitar kita. Karena khawatir terus-menerus, karena selalu berpikir negatif tentang orang lain, selalu fokus pada masalah, tidak fokus secara positif melihat hal-hal yang baik dalam diri orang. Itulah yang membuat manusia itu semakin terluka, semakin trauma, dan tidak mampu keluar dari situ. Lalu Yesus katakan ada yang jatuh di tanah yang baik. Tanah yang baik itu adalah orang yang selalu berpikir positif, melakukan hal-hal yang kecil, bersikap rendah hati, dan menjadi pelaku firman. Jadi tidak hanya berdoa, datang ke gereja, berdoa, seperti yang kita lakukan ini, berdoa setiap malam, tapi harus ada buahnya. Apa gunanya tanah subur? Pohonnya jadi rindang, tapi tidak berbuah. Justru yang dibuat oleh Padre Pio, yang kita peringati malam ini, walaupun ia sangat menderita, tapi ia selalu melakukan lewat doa, lewat menolong orang sakit yang kesulitan, yang menjadi pelaku firman. Jadi walaupun ia sungguh menderita, mengapa dia tidak terbelenggu oleh dorongan, oleh godaan, oleh kekuatan roh jahat,
Karena dia tidak fokus pada penderitaannya, tidak fokus pada masalah yang dihadapi, termasuk pada pimpinan gereja dan pornonya, tidak fokus di situ. Tadi dikatakan atas nama mohon berkat. Dia minta berkat. Dan dia memohon ampun kepada saudara-saudara. Walaupun dia tidak bersalah. Karena berkat, mengapa? Dia fokus kepada Yesus. Bukan pada hal-hal negatif. Bukan pada hal-hal yang merorong dirinya. Bukan pada hal-hal yang menyakiti hatinya. Tapi fokus pada Yesus. Dan itulah yang membuat dia berbuah sampai saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga tanah yang subur ini dan juga pinggir jalan bisa kita jadikan tanah yang subur. Bagaimana caranya? Jadilah pelaku, keluar dari diri sendiri, jadi pelaku firman. Bagaimana bisa keluar? Bisa juga kita memiliki batu, tanah yang berbatu, keras hati, keras kepala. Bisa kita lunakkan itu dengan firman Tuhan. Batu saja itu kalau diteteskan air terus menerus, itu juga akan berlobang dan pecah. Maka tidak ada yang mustahil. Kita bisa berubah menjadi tanah yang subur. Juga semak duri yang selalu menghimpit kita, ketakutan, kecemasan kita, pikiran negatif kita bisa berubah. Datang pada Yesus, Dia akan memulihkan kita dan mulai berpikir positif tentang orang lain. Jangan fokus pada masalah, pada penderitaan, tapi fokus pada Yesus, Sang Guru kita. Dan akhirnya nanti bisa menghasilkan. Tak usah berhebat-hebat, langsung 100 kali lipat. Tidak. Yesus berikan ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali. Tapi tak usah kita samakan semua seperti orang lain. Yang mampu kita lakukan, itulah harapan Tuhan terhadap kita. Maka tidak heran malam ini, ketika kita memperingati Vigili Padre Pio, kita diajak untuk bermeditasi, hening, di hadapan sakramen Maha Kudus. Dan bukan hanya malam ini, keheningan itu penting. Mother Teresa dari Calcutta, yang bisa mencapai kesempurnaan itu, dia punya 5 langkah. Dan itu penting sekali. Dia katakan buah dari keheningan adalah doa. Buah dari doa adalah cinta. Buah dari cinta adalah pelayanan. Dan buah dari pelayanan adalah kedamaian. Atau yang disebut sukacita. Jadi untuk mencapai sukacita, kedamaian, kegembiraan yang tidak hanya kamuflase saja, dimulai dari keheningan. Dimulai buah dari keheningan, yaitu doa. Buah dari doa adalah cinta. Buah dari cinta adalah pelayanan, pelaku firman. Dan buah dari pelayanan adalah damai. Semoga kita kelompok doa Padre Pio 108 mampu menjadi pelaku firman, bukan jadi penonton, bukan yang penuh kekhawatiran, tapi orang yang berpikir positif, yang fokus pada Tuhan untuk membangun hidup beriman kita dan juga hidup bersama. Tuhan memberkati.
Doa untuk Casa Solievo. Saudara dan saudari, dalam persatuan dengan semua kelompok doa Padre Pio yang tersebar di seluruh dunia, kami ingin berdoa bagi gagasan tercintanya, rumah untuk meringankan penderitaan. Bapa mewariskannya kepada kita sebagai warisan spiritualnya, sehingga melalui doa dan amal kita dapat melestarikan karisma cinta kasihnya kepada mereka yang membutuhkan, dan khususnya kepada mereka yang sakit. Ya Yesus yang kudus dan mulia, begitu penuh kasih sayang terhadap anak-anak-Mu, Engkau mengutus putra-Mu untuk memberi kami kehidupan dan keselamatan. Kami berterima kasih karena Roh Kudus dicurahkan kepada gereja oleh Yesus, terus melahirkan saudara laki-laki dan perempuan yang mengabdi pada keberadaannya sendiri, orang-orang miskin yang menderita dan yang membutuhkan, mengikuti teladan Kristus melalui perantaraan Padre Pio yang membawa tanda-tanda kasih Yesus pada tubuhnya. Berkat karyanya, Casa Solievo della Sofferenza, rahmat untuk setia pada karisma pendirinya, agar kami semua dapat membawa cintamu ke ranjang orang sakit. Jadikan Casa sebagai istana rumah kehidupan, membimbing hati menuju kesetiaan dan transparansi dalam tindakan mereka. Menanamkan perasaan syukur dan cinta dalam kelompok doa dan para devosan Padre Pio, sehingga bahkan hingga hari ini pun hal-hal tersebut dapat menjadi tanda dari penyelenggaraan yang sama, yang menginginkan karya ini sebagai kesaksian untuk semua kepercayaan yang tak terbatas pada cinta dan rahmat Tuhan. Kita teruskan dengan doa umat. Saudara-saudari, semoga kegembiraan dan ketakjuban Maria saat melahirkan putra Allah darinya menjadi ketakjuban dan kegembiraan kita saat mengetahui bahwa kita adalah saudara dan saudari di dalam Dia, semua dipanggil untuk berseru kepada Tuhan dengan nama Bapa. Mari kita berdoa bersama dan berkata, Bapa, berilah kami kedamaian. Bapa, berilah kami kedamaian-Mu. Semoga para penguasa yang membuat diri mereka, yang menyebut diri mereka Kristen, mengatasi kebencian etnis dan persaingan nasional dengan menemukan kembali alasan-alasan persaudaraan yang menghasilkan perdamaian, kebebasan, dan keadilan sosial dalam nama Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Bapa, berilah kami kedamaian-Mu. Semoga setiap pria dan wanita dalam ketakjukan melihat senyum Allah bersinar di dalam Kristus, menemukan kembali perasaan, gerak tubuh, kata-kata persaudaraan yang diperbaharui. Marilah kita mohon. Bapa, berilah kami kedamaian-Mu. Meskipun mereka telah menerima Injil dalam tradisi yang berbeda, semoga semua umat Kristiani merasa dikukuhkan dalam persekutuan persaudaraan dengan saling bertukar pengalaman, gembira perjumpaan dengan Kristus di antara mereka sendiri. Marilah kita mohon. Bapa, berilah kami kedamaian-Mu. Semoga para imam gereja-gereja berada di tengah-tengah manusia dengan firman yang mempertobatkan mereka, sehingga mereka dapat mengenali orang lain bukan sebagai musuh, melainkan sebagai saudara yang harus diperhatikan. Marilah kita mohon. Bapa, berilah kami kedamaian-Mu.
Semoga komunitas kita menjadi tempat kita belajar menggabungkan firman dengan peristiwa-peristiwa kehidupan dan sejarah, sehingga dapat menghayati persaudaraan universal dalam Kristus. Marilah kita mohon. Bapa, berilah kami kedamaian-Mu. Dari seluruh dunia, semoga pujian kaum prasejahtera naik kepada Tuhan ketika mereka melihat pengharapan mereka terpenuhi dalam tumbuhnya persaudaraan sejati antara manusia dan antar bangsa. Marilah kita mohon. Bapa, berilah kami kedamaian-Mu. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, kami tanpa kenal lelah memohon anugerah perdamaian yang luar biasa. Berikan umat-Mu ini yang bersama Maria memohon karunia Roh agar dapat berjalan di sepanjang jalan perdamaian di antara semua orang menuju perjumpaan dengan Engkau. Melalui Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita menerima berkat dengan sakramen Maha Kudus. Pak Marcel, Tantum Ergo. Tantum ergo sacramentum veneremur semui et antiquum documentum non fosse dat ritui. Christe fide supplementum sensum defectui. Genitor quem laus et jubilatio salus honor fetus quoque si et benedictio procedenti apuntroque comparsi laudatio. Amen. Yesus, 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 Yesus,
Yesus, Yesus. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang telah mewariskan kepada kami peringatan Paskah-Mu dalam sakramen Ekaristi, izinkanlah kami memuliakan misteri suci tubuh dan darah-Mu dengan penuh semangat iman, agar senantiasa merasakan manfaat penebusan dalam diri kami, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Terpujilah Allah, Terpujilah namanya yang kudus. terpujilah Yesus Kristus, Sungguh Allah, sungguh manusia. terpujilah nama Yesus, Terpujilah hatinya yang maha kudus. terpujilah Yesus Kristus, Terpujilah darahnya yang maha indah. terpujilah Yesus, Dalam sakramen maha kudus. terpujilah Roh Kudus, Penghibur kita. terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci. terpujilah yang terkandung dengan suci, Dan tak bernoda. terpujilah nama Maria, Perawan dan bunda. terpujilah Bunda Maria, Yang diangkat ke surga dengan mulia. terpujilah Santo Yusuf, Mempelainya yang amat suci. terpujilah Allah, Dalam para malaikat dan semua orang kudusnya. Amin. pujian kepada Padre Pio. Wajah Kristus ditandai dengan darahnya, pesona salib di tubuh gereja. Engkau tahu orang Kirene yang baik, apa artinya tampil dalam dirimu, pencobaan dan penderitaan juru selamat kita. Engkau tahu orang Kirene yang baik, apa artinya memikul beban di pundak banyak saudara. Sang Bapa yang terharu merayakan kembalinya anak yang hilang, hidupkan kembali Padre Pio di saat mereka nan jauh, dan Bapa di surga yang berbelas kasih menganugerahkan kedamaian bagi hamba yang setia dan mereka yang bertobat. Amin. Kita teruskan dengan lagu penutup. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name.
Bless the Lord, my soul. God leads me into pujilah Tuhan, pujilah nama-Nya, pujilah Tuhan, sumber Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul. God leads me into pujilah Tuhan, pujilah nama-Nya, pujilah Tuhan, sumber